Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dengan guru Tauhid, yang Allah hormati perpustakaan dan SD Tauhid. Hari ini kegiatan kita yaitu komunitas belajar kembali di bulan Agustus Senin 4 Agustus 2024, menyambung kegiatan yang sebelumnya yaitu tentang P5 Pak. Ini membiasa dulu nanti disambung lagi next topik yang ada yang mau sampaikan dengan CGV kita berbagi pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah SDN Rawan Hilir, yaitu Bapak Abdul Ghafur. Terima kasih banyak juga kepada rekan-rekan guru yang lain beserta staf di SDN Rawan Hilir. Jadi pada kesempatan hari ini Ulun ingin berbagi sharing mengenai apa yang sudah Ulun pelajari selama pendidikan calon guru penggerak. Nah, untuk materinya mungkin ada hubungannya Bapak dari dengan yang tadi masalah di kelas. Jadi mungkin materi ini bisa kita pakai untuk mengatasi masalah-masalah yang kita temukan di kelas kita masing-masing. Kalau tahu gue tak angkat sawang kan dia cabut. Kada bisa tuh mau ngicip maju. Mau sampai ini WP-nya? Bisa dia. Ini pinya. Sampai sana. Hari ini pas Kalau kita dulu baru ada tapi banyak sih. ini sekarang makan. Ya, seorang kita nih jangan ini apa kan? Ya, jadi ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di sini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Kepala Sekolah SDN Rawan Hilir, yaitu Bapak Abdul Ghafur. Terima kasih juga kepada bapak-bapak rekan dewan guru dan staf SDN Rawan Hilir. Pada kesempatan kali ini, Ulun hendak berbagi sharing pengalaman apa yang sudah Ulun pelajari kemarin waktu mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tapin. Jadi apa yang Ulun sampaikan kali ini mungkin ada hubungannya tadi dengan permasalahan kita di sekolah, khususnya di kelas masing-masing. Budaya positif sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif sendiri asal katanya budaya kebiasaan positif berarti kebiasaan baik. Nah, jadi ada 6 topik yang Ulun bagikan, nanti Ulun jelaskan. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua jualan motivasi, hubungan dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi. Nah, nanti kemungkinan apa yang dibahas Bapak tadi
ada pada topik kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Maksudnya apa? Jadi mereka itu melakukan bukan karena ketakutan kepada gurunya, ketakutan kepada peraturan, tapi memang kesadaran dari dalam diri sendiri. Terus Diani menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, ini pengertian disiplin positif. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi mereka melakukan sesuatu itu memang kesadaran murni dari diri sendiri, bukan karena takut atau karena ingin sesuatu seperti hadiah. Adapun nilai-nilai kebajikan universalnya, yang pertama nilai kebajikan universal adalah nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Jadi ini ada hubungannya nanti dengan topik keyakinan kelas. Jadi membuat kesepakatan bersama tentang apa saja yang boleh dilakukan di kelas dan yang tidak boleh dilakukan di kelas. Nilai yang kedua, nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku, perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, jadi setiap perilaku ini semua orang, bukan hanya murid, tapi kita sebagai manusia pasti ada alasan melakukan itu. Nanti itu hubungannya di materi 5 dasar kebutuhan manusia. Yang selanjutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang terakhir, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang saat ini sedang kita laksanakan atau kita terapkan di sekolah. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, juga restitusi. Kita sama-sama memahami bagaimana teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 di sana. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu hanya untuk menghindari hukuman. Contohnya, kalau kita orang dewasa biasanya pakai helm karena takutan ditilang, bukan karena takut kecelakaan atau sebagainya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, biasanya ini melakukan sesuatu karena hendak mendapatkan imbalan atau hendak dipuji. Itu juga namanya motivasi eksternal atau dari luar dalam diri. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini motivasi yang paling bagus, yaitu motivasi dari dalam diri atau motivasi internal. Ini adalah tujuan disiplin positif. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, bisa sambil dibaca masing-masing. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nanti ada selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi dalam kehidupan nyata. Ada paksaan, jadi hukuman itu pasti memaksa. Misalkan kita sendiri ditilang, bayar ya, pasti terpaksa bayar. Kalau yang ada pasti tahu aja ada. Kalau yang konsekuensi itu berarti sudah kita sepakati, bila pian melanggar berarti pian mendapat sanksi.
Nah, ini ada contoh hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, mencatat di dalam buku 100 kali, saya berjanji tidak akan terlambat lagi, itu namanya hukuman. Terus yang kedua, lari 2 kali keliling lapangan sekolah karena terlambat, itu juga hukuman. Terus yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Nah, ini konsekuensi. Terus ada membersihkan tumpahan air di atas meja karena tersinggul saat belajar. Jadi konsekuensi itu bisa kita artikan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya sendiri. Sedangkan hukuman itu lebih ke mengikuti peraturan. Nanti juga ada materi tentang peraturan dan keyakinan kelas yang mana yang baik diterapkan di sekolah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi nanti restitusi ini ada caranya, ada kata-katanya. Ketika seorang murid melakukan sesuatu kesalahan, bagaimana kita menanggapinya dengan restitusi, nanti ada di halaman selanjutnya kata-kata atau tahapannya. Nah, ini tadi ada 2 perbedaan antara hukuman konsekuensi, sekarang perbedaannya lagi dengan restitusi. Bisa dilihat langsung ke bawah. Kalau hukuman itu sifatnya nanti ujung-ujungnya negatif, sedangkan konsekuensi itu netral, ada negatif, ada positif. Tetapi yang lebih baik itu kita menerapkan restitusi karena nanti berdampak positif pada murid kita. Ini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan seterusnya. Nah, ini ada keyakinan kelas. Apa bedanya dengan peraturan kelas? Mungkin ada yang tahu sebelumnya apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi untuk perbedaan yang paling mendasar, kalau peraturan itu biasanya berasal dari orang yang membuat bisa satu pihak saja. Sedangkan keyakinan kelas itu berarti kesepakatan bersama. Contohnya misalkan ulun ini di kelas ulun misalkan ketika masuk tahun ajaran baru dengan siswa yang baru, misalkan kan kelas 5 naik ke kelas 6. Jadi kita tanyakan bersama, kita sepakati apa saja keyakinan kelas yang kita sepakati untuk kegiatan pembelajaran. Kita tanyakan pada anaknya, misalkan 1 apa, misalkan biar aja dulu kan kita susun, kayaknya kita susun. Misalkan 1 biasanya kita sebelum memulai pembelajaran ngapain? Berdoa. Kita catat berdoa 1. Kalau dilihat dari segi tulisannya sama seperti peraturan, cuman bedanya ini dibuat secara bersama. Kalau peraturan itu dibuat, misalkan peraturan sekolah yang membuat sekolah. Kalau keyakinan sekolah berarti yang membuat sekolah, guru, kepala sekolah, dan melibatkan murid. Jadi ketika mereka melanggar, mereka akan lebih bertanggung jawab apa yang sudah mereka yakini atau mereka katakan. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsipnya yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, jadi sekarang diminta tidak ada lagi peraturan sekolah, tapi lebih ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi istilahnya kita ganti. Dimintakan kesepakatan lah. Dimintakan kesepakatan Pak. Jadi kesepakatan misalnya kan hari Senin harus pakai sepatu. Iya. Jadi kita kumpulkan bersama atau di kelas masing-masing
Misalkan sebelum belajar kita biasanya ngapain? Mereka bilang berdoa Pak, kita tulis. Jadi mereka lebih bertanggung jawab karena apa yang diucapkan sendiri, bukan dari kita. Nah ini untuk bagaimana peraturan kelas itu sesuatu hal yang paling istilahnya negatif. Terus di atasnya ada rekening kelas, lingkungan positif, dan terakhir yang paling bagus yaitu budaya positif karena sudah mencakup semuanya. Nah ini ada kebutuhan dasar manusia. Ini hubungannya tadi dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Gabor tadi. Ketika ada masalah di kelas, pasti ada hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, contohnya yang paling konkret, kita mengajar di sini, bekerja di sini, pasti ada alasan, yaitu tidak bisa dipungkiri karena bekerja kan bertahan hidup, menyambung hidup. Terus yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya lagi, kita pasti hidup perlu pasangan. Jadi semua apa yang kita lakukan pasti ujung-ujungnya ke sini, kelima kebutuhan dasar manusia. Begitupun dengan siswa. Kasih sayang minum bibir. Boleh kasih sayang selama ini kan cocok. Terus yang ketiga ada penguasaan. Penguasaan ini lebih ke pengetahuan, kemampuan, dan lain sebagainya. Terus kebebasan seperti yang kita ketahui, semua orang pasti tidak ingin dikekang, ingin bebas melakukan sesuatu. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, contohnya misalkan ada siswa yang sering kita temui masalahnya, Arif kelas 3 sekarang. Terkadang dia suka melakukan sesuatu yang ada alasannya dari kita. Padahal secara tidak langsung ada alasannya ke sini. Misalkan bertahan hidup ya terkadang. Terus kasih sayang bisa terjadi karena orang seperti Arif itu biasanya ingin perhatian. Perhatian itu masuk kasih sayang, ingin diperhatikan. Jadi semua apa yang dilakukan murid itu pasti ujung-ujungnya ke sini. Kenapa kita perlu mengetahui ini? Karena untuk lebih mudah kita mencari solusinya. Misalkan ada murid yang bisa menulis atau bisa menjawab soal langsung ke muka, Pak ulang sudah, berarti dia pengen diakui penguasaan atau kemampuannya. Jadi bagaimana guru memberikan penghargaan atas apa capaiannya. Misalkan yang sederhana dengan cara bagus, sudah bagus, atau tepuk tangan, itu salah satu cara mengapresiasi atas penguasaan yang telah dicapai. Terus ada juga kebebasan. Biasanya murid, kalau kita orang tua sudah tahu mana batas bebas, mana tidak. Tapi untuk murid khususnya SD biasanya belum tahu. Contohnya mereka memukul dan segala macamnya itu karena mereka merasa bebas melakukan sesuatu hal. Nah itu kita harus tahu dasarnya sehingga bisa mengatasinya. Selanjutnya ada posisi kontrol sebagai seorang guru. Nah, ini 5 posisi kontrol atas jawaban apa yang telah dilakukan murid ketika murid melakukan sesuatu yang kurang baik. Dalam penerapan disiplin khusus ada satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol, yaitu penghukum. Penghukum tadi contohnya seperti yang sudah kita ketahui tadi kan. Misalkan tadi apa? Menyuruh lari keliling lapangan itu menghukum. Kalau membuat rasa bersalah itu biasanya apa yang telah kamu lakukan sehingga kamu melakukannya. Jadi dari kata-katanya yang membedakan. Yang paling bagus itu yang kelima yaitu manajer. Kalau pemantau itu sekedar melihat terus melaporkan. Kalau manajer itu apa yang dilakukan? Yaitu restitusi tadi kembali ke materi sebelumnya, tapi nanti ada bagaimana caranya sebagai seorang guru di sekolah kita menjadi manajer di kelas. Kalau kepala sekolah berarti menjadi manajer di sekolah. Nah ini ada video tentang breaking ya. Mantap men.
didik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, jadi ini ada ilustrasi mengenai ada seorang siswa terlambat dan bagaimana posisi guru, mulai dari yang menghukum sampai dari yang terakhir sebagai manajer. Nanti yang mana yang baik-baik kita nilai sama-sama. Udah. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, Ini pasti dari kanan, terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. apa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu terlambat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Lihat kamu. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunjuk. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kalau bisa nampak, karena bagian tes sebanyak tak. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Naren, Baik. Bukan les. kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Paksa lu lah kali udah lah. Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ini tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada teman, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia
emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga udah di mana? Angka tinggi sampai kelima Pak. Oh ya, Ini posisi lemah. Naik. Naren, Anak dia yang udah acting nah. Hei. wah, sudah jam berapa ini nak? Kali. Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Mulai dari yang pokoknya Dalam pokoknya sesi pertama, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu? So isi. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemandu mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, 5 terakhir lah. Iya, terakhir ini yang paling disarankan. Oh. Aduh, jangan mulai. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu
Baik Bu, terima kasih. Nah, jadi itu ada 5 posisi kontrol guru. Saya ulun hendak bertampun ini masing-masing kira-kira buat biar di posisi yang mana sudah dari pengalaman kemudian. Tapi sebelum itu kita ice breaking dulu lah. Ice breaking. Tapi permainan konsentrasi. Boleh silakan mau berdiri silakan. Jadi buat biar ikuti instruksi ulun. Berdiri, karya. Karena kemarin sudah joget-joget, hari ini kita latihan konsentrasi ya. Ya teman, supaya paman nggak ada foto itu harus Jadi kalau saya pegang kepala, buat biar pegang kepala juga. Jadi misalkan ini, ikuti saya, kepala, bahu, siku. Nah, kalau jelun ikuti kata saya, kata, ya kata, kepala. Berarti lebih kepala karena kan ikuti kata ulun. Lain apa yang ulun lakukan, kata. Saya ulang lah. Ya, ikuti saya, telinga. Ikuti saya, berarti kalau ikuti itu ya tangan, ikuti apa yang ulun lakukan. Kalau ikuti kata saya, nah berarti itu kata dari mulut. Bilanya salah, abang hukumnya bagus. Kamu selamat benar. Kita ulang. Ya. Ikuti kata saya, telinga. Omongkan. Ikuti kata saya, kepala, telinga, kepala. Mata. Maju karya. Kalau kata berarti apa yang ulun ucapkan. Kalau ikuti saya berarti gerakan. Nah, contoh seperti ikuti saya, telinga. Ikuti saya, ya telinga, bahu. Nah, kalau ulun ucapkan dan sambil ulang-ulang berarti tinggal ikut aja langsung. Ulang, ikuti kata saya. Sampai akamnya atau kata namanya sampai akamnya. Yang Sudah? akamnya jangan. Siku. Kami lanjut kita semua. Musik banget. Musik. Saya ada musik kita terakhir. Ya, tadi melanjutkan tadi. Setelah Buan Pian mendengarkan tadi ilustrasi kelima posisi kontrol guru, kira-kira Buan Pian sudah posisi yang mana? Mungkin bisa mulai dari baca. Ya, silakan cari yang nomornya. Dari yang lima tadi ada menghukum tadi, ada membuat rasa bersalah. Ya, ulun bukakan saja. Kira-kira Buan Pian pernah melakukan yang mana? Nah, ini ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Mungkin untuk kita belum sampai kepada manajer karena sama kita mulut pun baru mengetahui pada waktu pembelajaran kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari sampai diingat juga tadi melihat alasan-alasannya dia menutup itu dari umur 3 anak-anak kami pertama, tapi kayaknya anak-anak sudah jadi kawan itu udah kayak anak-anak ada kayak di tadi kan itu apa SMP kan di film di video ya jadi apa ya dikawani tapi kadang-kadang murid itu melunjak lah kada kawinnya juga oh ini membatasi oh ini guru oh seorang murid kayak
kayak apa? Kayak inyak juga kayak gitu mas. Kayak seumuran. Kayak seumuran inyak. Ya. Ada ngerasa hormat. Tapi ada juga murid tuh inyak tuh pak. Sebagian juga kan seberataan. Tapi kebanyakan apabila dikawani ya kayak itu kisahnya. Iya. Kayak bujuran kawan. Ada seumuran. Ya terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Suredi. Jadi Bapak merasa pada posisi teman, dan itu tadi kekurangannya kalau teman. Terkadang apalagi kita siswa SD, mereka tidak bisa membedakan antara teman sebenarnya dan guru, sehingga hilang rasa hormat, rasa menghargai terhadap guru. Yang lain mungkin satu lagi, Ibu udah. Masalah yang dia Menghukum. Saya tidak bisa menghukum. Saya akan menghukum. Penerapan disiplin positif restitusi. Saya nomor 3. Yang ketiga juga. Ya, sebagai teman. Jadi mungkin kebanyakan kita berposisi sebagai teman. Mungkin ada yang lain selain itu? Kalau tidak ada, kita lanjut ke segitiga restitusi, yaitu kita berposisi sebagai seorang manajer. Bagaimana caranya? Tadi di video sudah dijelaskan. Jadi yang membedakan antara kelima ini itu dari kata-katanya dan terus dari intonasi atau nyaring lidahnya. Biar kata-katanya lembut, tapi bantunya nyaring. Kata Pak Jidwa itu kayak menghukum. Nah, ini ada segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini kita lakukan kalau kita dalam posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, bisa terlihat. Jadi ada 3 hal yang dilakukan dalam segitiga restitusi ketika kita menemukan anak melanggar keyakinan lah, bukan lagi peraturan tapi keyakinan yang telah kita buat. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan itu artinya ketika anak melakukan sesuatu kesalahan, biasanya ada emosi dalam dirinya. Jangan kita lawan oleh emosi juga. Misalkan ini lagi, kita panggil, kita marahi. Jadi yang sudah emosi, kita emosi juga, itu kurang bagus. Yang kita lakukan pertama itu menstabilkan identitas. Caranya, misalkan ini ada pertanyaannya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Misalkan tadi terlambat. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak juga pernah terlambat seperti itu. Itu namanya menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi kebutuhan atau ini validasi kesalahan. Jadi setelah kita stabilkan, baru kita ajak bicara biar dia menyadari apa kesalahannya. Misalkan ini, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Seperti tadi, kamu punya alasan kenapa kamu tadi terlambat. Misalkan telah bangun atau ban sepedanya bocor dan sebagainya. Bisa juga adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ini untuk validasi kebutuhan. Terus yang terakhir baru kita tanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati sebelumnya. Jadi untuk melakukan ini tentunya kita harus membuat dulu keyakinan. Keyakinan kalau di kelas, keyakinan kelas. Kalau di sekolah, keyakinan sekolah. Kita tanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Terus kita tanyakan lagi nilai apa yang kamu tidak laksanakan. Misalkan tadi datang terlambat atau datang tepat waktu keyakinan kelasnya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu pertanyaan-pertanyaan segitiga restitusi kalau kita sebagai posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, ini yang lebih detail mengenai pertanyaan. Yang pertama tadi menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ada beberapa pertanyaan atau perkataan yang bisa dilakukan atau diucapkan oleh seorang guru.
Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Terus Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi kada peduli, kita kada usah mencari. Misalkan kakak berkelahi, kada perlu kita cari tahu kenapa ini berkelahi, siapa yang salah, siapa yang memulai. Yang pasti kita tekankan bahwa apapun alasannya berkelahi itu salah. Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Yang kedua tadi validasi kebutuhan atau validasi kesalahan. Misalkan nih, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, contohnya terlambat. Kamu bisa saja tidak masuk sekolah sama sekali ketika merasa terlambat, tapi kamu sudah bagus, tetap mau datang ke sekolah. Karena kan itu melakukan hal yang lebih baik. Sebenarnya ada yang bisa dia lakukan yang lebih buruk, yaitu dengan tidak masuk sama sekali. Berarti dengan dia tetap masuk walaupun terlambat, berarti dia sudah melakukan hal yang lebih baik. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu. Dan yang terakhir, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Nah jadi sudah lebih bagus kamu datang ke sekolah, tapi kalau bisa jangan terlambat lagi, seperti itu. Jangan menyalahkan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Tentunya keyakinan yang sudah kita buat bersama sebelumnya. Apa yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai-nilai besar apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini ada beberapa intervensi 30 detik untuk kita sebelum masuk ke pertanyaan segitiga representasi tadi. Atau setelah bisa juga ini ditanyakan. Nah, jadi kita masuk kepada terakhir, kesimpulan hubungan antara kebutuhan dasar manusia. Tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Itu semua manusia melakukan sesuatu pasti ujung-ujungnya untuk memenuhi kelima kebutuhan dasar manusia. Dan juga posisi kontrol dan restitusi. Ketika satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, nah jadi ketika satu atau lebih dari 5 kebutuhan tidak terpenuhi, maka seseorang peserta didik akan berulah secara sengaja ataupun tidak. Untuk menunjukkan hal itu, maka seorang pendidik harus dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi seorang peserta didik. Jadi kita cari tahu dulu kebutuhan apa yang berusaha dia penuhi. Misalkan dia ingin diakui atas keterampilannya, penguasaan, coba kita berikan kebutuhan itu dan membantunya menyelesaikan masalah tersebut dengan satu posisi kontrol terbaik, yaitu sebagai manajer. Penyelesaian masalah ini harus disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang ada pada segitiga restitusi, guna mewujudkan budaya positif di sekolah sebagai bentuk pendidikan yang berpihak pada murid sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah itu sekian sharing atau berbagi atau istilahnya sekarang diseminasi dari mulut mengenai budaya positif di sekolah. Nah, mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan mengenai apa yang sudah ulun jelaskan tadi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Iya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Opek yang telah menyampaikan tentang kedisiplinan siswa tersebut. Berarti ini yang terkait dengan manajerial di dalam kelas. Nah, jadi manajerial ini kita mungkin belum ada sebagian yang menggunakan keyakinan ini atau kesepakatan ini. Jadi dimintanya nanti kita berproses lah sama-sama. Ada guru aja atau sekolah juga dia kita berproses sama-sama kurikulum merdeka ini dengan cara membuat kesepakatan keyakinan tadi. Jadi sama-sama siswa
kita datangnya jam berapa? Jam 8 Bu, sama-sama misalkan lah. Nah ya, jam 8 kita harus datang. Kita buat berarti kita tempel dinding. Terus pula untuk keyakinan kebersihan bagaimana? Nah, jadi buatkan jadwal kebersihannya. Terus itu lagi kerapian. Kerapian misalkan pagi Senin, hari Senin kita harus pakai sepatu loh. Misalkan kalau dari siswanya lah, ada dari kitanya, kita cuma mengarahkan caranya diarahkan. Karena mungkin kelas 1, 2, 3 masih belum mengerti ataupun belum bisa melakukan sepenuhnya pendapat loh. Jadi bisa kita gali di situ. Jadi bagus PPK, terima kasih atas ada ini kita kebal, ada pengetahuan dari kita dan rekan-rekan lainnya. Jadi kita bisa berproses menjadi lebih baik lagi. Karena tujuan kita adalah untuk siswa atau murid. Nah, jadi siswa untuk siswa ada lagi untuk guru sekarang. Jadi untuk kemajuan siswa. Salah satu suksesnya guru itu dilihat dari keberhasilan siswa. Jadi kalau siswa kita berhasil, kayak tadi kan berhasil siswa kita dapat kinerja baik, berarti gurunya juga berhasil. Nah, jadi berproses kita bertahap. Ya, itu aja Pak Obek. Silakan mungkin. Terima kasih Pak Gapur atas tambahannya. Jadi untuk kelas 1 ada tips. Kan gak mungkin kelas 1 ditakuni keyakinan kelasnya. Kada paham lagi caranya kemarin itu untuk TK mungkin mirip lah dengan kelas 1. Caranya misalkan tadi jadi Pak Gapur setiap hari Senin pakai sepatu. Jadi kita tanyakan upacara itu sebaiknya pakai apa, terus kita tampilkan 2 buah gambar, misalnya gambar sepatu sama gambar sendal, biarkan mereka yang memilih. Kalau kelas 6 mungkin bisa kita tanyakan secara langsung, tapi kalau kelas 1, kelas 2, kelas rendah itu masih belum terlalu paham, kan harus konkret, nyata. Jadi bisa kita pakai foto, misalkan foto sendal dan sepatu tadi, biarkan mereka memilih yang mana yang lebih baik. Misalkan sepatu, baru kita tulis memakai sepatu. Terus tentang kebersihan juga kita tampilkan, misalkan kelas yang kotor dan kelas yang bersih, yang mana yang lebih bagus. Misalkan bersih berarti itu keinginan dia atau keyakinan kelas yang kita buat bersama. Jadi kada dari kita, misalkan kita ulahin, misalkan gurunya ulah jangan datang terlambat atau jangan makan di kelas, itu namanya peraturan. Kalau keyakinan itu kesepakatan bersama, kayak apa, demokrasi lah istilahnya. Jadi itu untuk kelas rendah tadi kita bisa memakai gambar. Ya, mungkin ada lagi yang lain pertanyaan? Kalau tidak ada, sekian mungkin penjelasan dari Ulun. Sekali lagi Ulun ucapkan terima kasih banyak semuanya kepada bapak-bapak yang bersedia, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah bersedia hadir pada kesempatan kali ini, meluangkan waktunya untuk kita sharing bersama mengenai budaya positif di sekolah. Sekian dari Ulun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan udah speaking media. Apa istrinya? Apa itu udah? Yang rame apa? Anaknya. Namanya itu dia ada konsep. Kan itu aku sekarang tahu. Itu Itu ada lagi alatnya rumit, cuman Anda anakah pengen enggak atau yang lain enggak lah. Ijah apa lu sih? apa? Ini ada ice breaking sederhana tapi lumayan. Ya, Pak, silakan. Ya, berdiri. Sama-sama.
Fatimah, apakah kalian tahu kenapa kalian Bapak panggil ke sini untuk bertemu Bapak sekarang? Kurang tahu. Nah, jadi Bapak mendapat laporan bahwa kalian itu sering tidak menyapu ketika jadwal piket kalian. Apakah iya? Apakah itu benar? Iya benar. Nah sekarang namanya kenapa kalian tidak menyapu biasanya ketika jadwal piket? Malas karena malas ya. Bapak juga sering biasanya ada merasa malas, apalagi capek juga. Nah, karena mungkin kalian belajar ya malamnya sebelum berangkat ke sekolah. Nah, dari tindakan kalian itu, menurut kalian itu yang kalian lakukan itu sudah benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Apakah ada keyakinan kelas yang kalian tidak patuhi? Apa keyakinan kelas itu? Tidak menyapu berarti kalian tidak menjaga kebersihan. Nah, untuk selanjutnya kira-kira apa yang akan kalian lakukan jika kalian sudah merasa itu yang kalian lakukan tidak benar? Berarti apa yang akan kalian lakukan selanjutnya? Ya, menyapu sesuai jadwal tiket yang sudah kita sepakati sesuai dengan keyakinan ke kelas. Sudah. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Silakan untuk tasnya bisa ditaruh di dalam laci. Silakan. Tolong kejap. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kesepakatan bersama kita mengenai apa saja yang harus kita lakukan di dalam kelas dan apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Oke, sampai. Contohnya seperti misalkan buang sampah pada tempatnya. Jadi nanti kalian Bapak tanya keyakinan apa yang perlu kita terapkan di dalam kelas kita. Buang sampah. Buang sampah.
keyakinan kelas 6. Nomor 1 apa kira-kira? Membuang nanti kita urutkan. Yang pada tempatnya. Berarti nanti kita perlu tempat. Nanti Bapak belikan tempat sampahnya. Terus yang kedua apa kira-kira? Dikit. Berarti menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan berarti termasuk nanti menyapu sesuai jadwal. Mana Bapak cetakan nanti sama jadwalnya nanti. Ditulisnya Pak di kapal situ. Ayo apa lagi kira-kira? Pada saat belajar apa? 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 Keyakinan kelas atau kesepakatan kita ketika waktu belajar apa kira-kira? Sebelum belajar biasanya apa dulu? Baca doa. Ketika kita nanti kita biasakan membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Dan ayo apa lagi? Apa Ucok? Kira-kira yang nanti ini kita terapkan sama-sama. Kalau ada yang tidak menerapkan nanti Bapak panggil. Ayo apa lagi kira-kira? Mengumpul, mengerjakan dan mengumpul tugas tepat waktu, bisa lah? Nah, berarti harus mengerjakan kalau ada tugas dari bawah. Tepat waktu. Ayo apa lagi? Kalau belajar jangan ribut, biasanya apa? Menjaga ketenangan, berarti menjaga ketertiban. Baca temuan Ucok. Menjaga ketertiban ini termasuk tidak mengganggu kawan dan tidak berbicara pada saat nanti Bapak menjelaskan. Ada lagi? Sudah? Ini aja, 5 aja. Nanti ini Bapak buatkan, Bapak cetak nanti seperti itu lah. Seperti kalender. Pak, jangan hadiah. Hadiahnya belum dibungkus nanti. Nanti Bapak cetakan seperti nanti Bapak tempel di sini. Kita perhatikan sama-sama. Yang pertama tadi apa? Kita membuang sampah pada tempatnya, terus menjaga kebersihan itu dengan menyapu sesuai jadwal piket yang sudah kita buat kemarin. Yang ketiga, membaca doa sebelum dan sudah. Ya, terus yang keempat, mengerjakan tugas. Nah, bila ada tugas dari Bapak harus dikerjakan tepat waktu, mengumpulnya juga tepat waktu. Terus yang kelima, menjaga ketertiban itu tadi apa kata Bapak? Jangan ribut, jangan mengganggu teman, jangan berbicara pada saat Bapak menjelaskan. Berarti ini sudah kita sepakati bersama lah. Nanti Bapak cetak dan buatkan.
Bismillah.